Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 di fase F tentang fluida statis. Tapi sebelum kita membahas mengenai fluida statis, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita membahas materi kali ini. Jadi teman-teman, capaian pembelajaran yang akan kita capai dengan materi fluida statis ini ialah peserta didik itu mampu menerapkan konsep dan prinsip fluida statis dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi sebenarnya ini capaian pembelajaran yang harus kita pahami teman-teman. Oke. Kemudian ada pertanyaan pemantik untuk membuat pemahaman kita lebih paham mengenai konsep fluida statis teman-teman. Oke. Jadi di sini kenapa infus dipasang lebih tinggi daripada tangan pasien? Biasanya kalau kita lihat di rumah sakit, ketika ada orang yang lagi sakit, dan biasanya infus itu dia berada di atas, ya, lebih tinggi posisinya daripada tangan pasien. Ya. Jadi pertanyaan pemantik ini biasanya nanti akan menimbulkan nilai-nilai besaran teman-teman. Nilai besaran. Bisa kita lihat di sini bahwa infus itu dia posisinya lebih tinggi daripada tangan si pasien. Berarti di sini ada besaran H. Berarti kalau dia akan semakin tinggi bagaimana? Dan dia kalau dia makin ke bawah, makin dekat dengan tangan pasien bagaimana? Oke, itu silakan coba dipahami teman-teman. Ya, ini hanya sebagai pertanyaan pemantik mengenai fluida statis. Oke, kita lanjut teman-teman. Pengertian fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir, ya, segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Oke, jadi segala jenis zat yang dapat mengalir, ya, di sini kata kuncinya adalah mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Jadi teman-teman, fluida ini terbagi menjadi dua jenis. Ada fluida statis, kemudian ada fluida dinamis, ya. Dimana pada materi fisika di kelas 10 kita sudah membahas tuh mengenai konsep-konsep statis dan dinamis, ya. Statis itu artinya adalah diam. Kemudian fluida dinamis ini adalah bergerak, ya. Dinamis ini artinya adalah bergerak. Kemudian ada 3 subbab nanti yang akan kita bahas teman-teman pada fluida statis. Yang pertama itu mengenai konsep tekanan, kemudian tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak. Jadi ini dulu yang harus kita pahami teman-teman. Oke, kita lanjut mengenai yang pertama, ya, konsep dari tekanan. Tekanan ini adalah gaya yang bekerja. Gaya, ya. Gaya ini biasanya simbolnya ini adalah F, ya, diambil dari bahasa Inggris force. Ya, makanya simbol dari gaya itu adalah F. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang, ya. Di sini ada bidang teman-teman. Kalau bidang ini kan berarti menyatakan suatu area. Dimana simbol dari area ini kan luas, ya, makanya simbol dari luas itu adalah A. Persatuan luas bidang tersebut, ya. Jadi misalkan dari pernyataan tekanan ini kita sudah bisa mendapatkan persamaannya itu apa gitu teman-teman. Bidang atau permukaan yang dikenai gaya ini disebut sebagai bidang tekanan teman-teman. Berarti di sini ada hubungan antara tekanan dengan bidang luas tekannya teman-teman, ya. Kalau dari pengertiannya bahwa tekanan ini merupakan gaya yang bekerja per luas bidangnya, ya, persatuan luas bidang tersebut, berarti per A. Berarti kan secara persamaan rumus dari tekanan itu ini teman-teman, P sama dengan F per A. Oke, di sini ada contohnya secara sederhana teman-teman. Kira-kira kenapa kita merasakan sakit saat menggunakan sepatu yang haknya tuh tinggi, ya, haknya tuh tinggi. Katakanlah tinggi ini 20 meter teman-teman.
Kenapa kaki kita merasakan sakit ya? Dan kita lihat di sini ya, semakin dia ke bawah, luas bidangnya yang mengenai bidang ya, itu makin lama makin kecil ya. Ini kan dia besar, makin lama makin ke bawah makin kecil. Ya, makin kecil. Berarti kita lihat di sini, tekanan dengan luas penampang itu kan dia berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Arti dari berbanding terbalik ini, jika tekanannya dia besar, P-nya dia besar, tekanannya besar, maka luasnya kecil. Oke, berarti kebalikannya ya, jika tekanannya yang kecil, berarti luasnya besar. Oke, berarti secara konsep kita sudah dapat teman-teman. Kenapa ketika kita menggunakan sepatu H yang tinggi, itu dia memiliki tekanan yang lebih besar, karena luas penampangnya dia kecil. Karena itu, kenapa dari pertanyaan ini kita sudah mendapatkan jawabannya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi persamaan yang tadi ya, persamaan tekanan tadi P sama dengan F per A. Oke, P-nya adalah tekanan, satuannya dalam bentuk Pascal. Kemudian ada F, gaya, satuannya dalam bentuk Newton. Kemudian area atau luas ya, satuannya meter kuadrat. Kemudian ada tekanan luar, tekanan yang sudah ada nilai ketetapannya teman-teman. Ini disebut sebagai P0. Nilainya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian ada tekanan mutlak ya. Tekanan mutlak ini persamaannya adalah PM sama dengan P ditambah P0. M di sini artinya adalah mutlak. Oke, P-nya tekanan. Kemudian P0-nya ini adalah tekanan luar. Yang dimana teman-teman, tekanan luar ini biasanya nilainya itu sudah diketahui, tergantung dari soalnya berapa. Bisa saja 3 kali 10 pangkat 5, 5 kali 10 pangkat 5, dan seterusnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan kita sekarang masuk ke tekanan hidrostatis ya. Karena materi kita ini tentang fluida ya. Dan tadi di awal fluida ini harus paham dulu tentang konsep tekanan teman-teman. Jadi makanya di sini kita masuk ke tekanan hidrostatis ya. Hidro di sini artinya adalah air. Statis artinya adalah diam. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh zat cair. Oke, pahami di sini teman-teman ya. Yang diberikan oleh zat cair ke segala arah pada suatu objek. Jadi yang memberikan tekanan itu adalah zat cairnya teman-teman. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Oke, faktornya yang pertama adalah massa jenis zat cair ya. Massa jenis zat cair ini biasanya disebut sebagai rho. Massa jenis air ini didefinisikan sebagai massa air yang terkandung dalam satu satuan volume air ya. Massa air yang terkandung dalam satu satuan volume. Jadi persamaannya itu adalah rho sama dengan M per V teman-teman. M di sini adalah massa, di mana massa ini kan satuannya adalah kilogram. Kemudian F di sini adalah volume. Ya, satuannya dalam bentuk meter kubik ya. Dan biasanya untuk massa jenis air itu memiliki nilai ketetapan teman-teman yang secara internasional itu sudah disepakati ya. Pada suhu dan tekanan standar ya. Pada suhu dan tekanan standar itu nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Oke. Kemudian apa saja lagi yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ada kedalaman zat cair H, kemudian ada percepatan gravitasi ya. Dimana nilai percepatan gravitasi ini adalah 10 meter per second kuadran. Ini sudah sering kita bahas teman-teman ya. Jadi inilah dia teman-teman faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Oke, kita lanjut teman-teman.
Jadi bagaimana penerapan tekanan hidrostatis di dalam kehidupan sehari-hari ya? Biasanya tuh seringkali kita banyak jumpai di sekitar rumah kita teman-teman. Biasanya kan di rumah kita itu ada tangki air ya. Ada tangki air. Dan posisinya tangki air ini konsepnya sama dengan infus yang tadi teman-teman. Kenapa infus itu dia posisinya lebih tinggi dari tangan pasien? Sama juga dengan tangki air ini. Kenapa dia diletakkan tinggi ya? Kenapa? Nah, nanti akan teman-teman tahu itu ya. Kemudian yang kedua, kolam renang. Oke, kolam renang tuh biasanya teman-teman dasarnya itu dia dibuat datar. Oke, tidak ada kolam renang itu dibuat dasarnya tuh makin lama makin ke bawah. Oke, kalau makin ke bawah areanya, maka areanya kan akan semakin kecil. Oke, konsep kita tadi di awal mengenai tekanan, kalau areanya kecil berarti tekanannya besar. Oke, makanya kenapa kolam renang itu dibuat datar gitu teman-teman ya. Kemudian ada sifat-sifat tekanan hidrostatis yang harus kita pahami teman-teman. Yang pertama, tekanan hidrostatik akan bergantung pada kedalaman cairan. Oke, ini yang pertama. Kemudian, tekanan zat cair ke segala arah itu besarnya sama, teman-teman. Ya, nanti di sini P1 sama dengan P2. Kemudian, pada kedalaman yang sama, jumlah tekanannya juga sama, teman-teman. Kemudian, tekanan hidrostatik tak akan bergantung pada bentuk tempat, ya. Dia tidak akan bergantung pada tempat, teman-teman. Kemudian yang terakhir, kemudian tekanan hidrostatik juga akan bergantung menyesuaikan pada massa jenis zat cairnya. Biasanya kan untuk zat cair itu dia ada air. Misalkan di sini air sungai, teman-teman, kemudian ada air laut. Air sungai dengan air laut ini kan dia memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis yang berbeda. Makanya dia tergantung menyesuaikan pada massa jenis zat cairnya. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana persamaan tekanan hidrostatis ya? Di sini ada seorang penyelam, kemudian posisi dia ke permukaan di sini adalah H. Ada H. Untuk menentukan tekanan hidrostatis pH itu sama dengan rho dikalikan G dikalikan H ya. Dimana rho ini adalah massa jenis. Kemudian G di sini adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Kemudian H di sini adalah ketinggiannya, teman-teman. Dalam bentuk meter ya. Massa jenis tadi kilogram, kemudian percepatan gravitasi ini meter per second kuadrat. Jadi nanti satuan dari tekanan hidrostatis itu ada dua, teman-teman. Boleh Newton per meter kuadrat atau Pascal. Boleh menggunakan kedua ini untuk satuan dari tekanan hidrostatis. Jadi simbol tekanan hidrostatis itu kita tuliskan pH saja, teman-teman. P di sini kan diambil dari bahasa Inggris ya. Pressure. Pressure itu kan artinya kan tekanan. H di sini adalah menunjukkan hidrostatisnya. Jadi cara kita biar hafal dan tetap ingat, caranya seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk menentukan tekanan mutlaknya ya, PM-nya sama dengan P0 ditambah pH. Jadi sama dengan konsep tekanan yang kita ulas di awal tadi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada soal quiz konsep, teman-teman ya. Coba setelah penjelasan yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan, di sini ada 3 ikan, teman-teman. Ikan A, kemudian ikan B, dan ikan C. Kira-kira manakah ikan yang akan mendapatkan tekanan hidrostatis yang paling besar? Oke, jawabannya ikan A, ikan B, atau ikan C. Oke, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, teman-teman. Oke, di sini ada contoh soalnya mengenai tekanan hidrostatis. Jadi di sini saya akan mencontohkan soal secara sederhananya saja dulu, teman-teman. Jadi nanti di next video kita akan membahas beberapa soal-soal yang mungkin sulit
dan sering keluar di ujian semester atau untuk persiapan ujian mandiri masuk perguruan tinggi teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, contohnya teman-teman ya. Tekanan mutlak pada kedalaman 50 meter ya. Berarti di sini sudah diketahui bahwa ketinggiannya H sama dengan 50 meter di bawah permukaan danau. Dan jika massa jenis air danau, berarti massa jenisnya adalah rho, 1 gram per cm kubik ya. 1 gram per cm kubik ini sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian gravitasinya seperti biasa teman-teman ya. Ini kan 9,8 atau biasanya kita bulatkan tuh ya, 10 meter per second kuadrat. Dan tekanan atmosfernya, berarti ini tekanan luarnya teman-teman, P0-nya itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanyakan adalah tekanan mutlaknya teman-teman, PM-nya berapa. Dimana tadi persamaan kita untuk menentukan tekanan mutlak itu adalah PM sama dengan P0 ditambah pH ya, tekanan hidrostatisnya. Dimana P0-nya kan sudah diketahui ya, 10 pangkat 5. Berarti 10 pangkat 5 ditambah rho dikalikan G dikalikan H. Jadi di sini harus kita cari terlebih dahulu teman-teman, P tekanan hidrostatisnya berapa. Rho-nya adalah 1000, berarti 1000 dikalikan gravitasinya 10 dikalikan ketinggiannya 50 ya, 50. Berarti di sini jawabannya untuk menentukan tekanan hidrostatisnya pH-nya berarti 500.000 ya, 500.000. Kalau misalkan ini kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat ya, berarti kan di sini kan nolnya ada 5 nih, 1 2 ada 5 tadi teman-teman ya. Ada 5 ya, tuh 2 3 4 5. Berarti kalau kita jadikan dalam bentuk notasi ilmiah berarti 5 kali 10 pangkat 5 ya Pascal. Berarti setelah ini kita substitusilah nilainya teman-teman. Ya, berarti untuk mendapatkan nilai tekanan mutlaknya berarti PM sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 5 kali 10 pangkat 5. Oke, dalam persamaan matematika ya yang sudah kita pelajari, kalau misalkan dia pangkatnya sama ya, pangkatnya sama, kalau dia dijumlahkan berarti nilai pangkatnya tidak berubah. Ya, 10 pangkat 5 ini kan nilainya kan di depan adalah 1 teman-teman, tapi tidak ditulis. Oke, jadi tinggal kita jumlahkan saja 5 ditambah 1 berarti 6. 6 kali bilangan berpangkatnya karena sama, nggak perlu kita apa-apakan ya. Kita tuliskan saja 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti tekanan mutlaknya kita peroleh ini teman-teman. Oke. Jadi cukup mudah materi kita tentang tekanan hidrostatis ini teman-teman. Oke, untuk contoh soal yang kedua ya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan sampai ke jawaban akhirnya teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan dicoba sendiri jawabannya berapa ya. Tapi di sini akan saya bantu untuk mendapatkan jawabannya teman-teman. Jadi sini ada ikan X ya. Kemudian ketinggian permukaan ke dasar bejananya ini adalah 140 cm. Kemudian dari dasar bejana ke ikan ini adalah 60 cm. Pertama kita tulis dulu yang diketahuinya teman-teman ya, yang diketahui di soal agar kita bisa menjawab soalnya dengan mudah teman-teman. Oke, diketahui yang pertama massa jenisnya masih sama, 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya masih sama juga ya, 10 meter per second kuadrat. Maka hitunglah besar tekanan hidrostatis di titik X. Oke, tadi untuk menentukan tekanan hidrostatis, ketinggiannya ini adalah ketinggian dari objek ke permukaan teman-teman. Ketinggian dari objek ke permukaan. Berarti di sini H-nya itu yang ini teman-teman. Berarti untuk menentukan H, berarti kan 140 cm dikurang 60 cm kan seperti ini. 140 dikurang 60 ini sama dengan 80 cm. Jadi tekanan ikan itu
ketinggiannya adalah sebesar 80 cm ketinggiannya teman-teman ya. Ingat konsep kita di awal tadi bahwa ketinggian itu adalah dari objek ke permukaan air ya, bukan dari dasar bejana ke objek dan juga bukan dari dasar bejana ke permukaan air. Jadi dari objek ke permukaan air, di mana posisi objeknya ke permukaan air, disitulah ketinggiannya. Berarti kalau sudah diketahui seperti ini, kan tinggal kita rubah saja ya sentimeter ini ke meter teman-teman ya. Berarti kan 80/100 ya. Berarti 0,8 meter ya. Dimana persamaan kita untuk menentukan tekanan hidrostatis tadi, berarti pH sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Oke, tinggal dimasukkan saja teman-teman. Silakan teman-teman cari sendiri berapa jawabannya. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar jawaban dari teman-teman semuanya. Oke, cukup sampai di sini dulu video pertama kita mengenai tekanan hidrostatis. Nanti di next video kita akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi dari fluidastatis teman-teman. Oke, see you next time teman-teman semuanya.